Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Filsafat Ekonomi semester 2 yang berjumlah 12 materi loh. Tapi tenang, ke-12 materi ini akan kita rangkum dengan lengkap. Jadi langsung aja, yuk kita bahas materinya. Materi yang pertama yaitu pengantar filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, asumsi, dan aplikasi dari ilmu pengetahuan. Ia berusaha memahami bagaimana ilmu pengetahuan dihasilkan, diverifikasi, dan diaplikasikan. Materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup filsafat ilmu yang mencakup atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk ontologi, ini adalah studi tentang hakikat, keberadaan, dan realitas. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan bagaimana kita mengetahuinya. Yang terakhir yaitu aksiologi, di mana studi ini membahas tentang nilai termasuk etika dan estetika. Materi yang ketiga yaitu fisiokratisme, ekonomi yang harmoni dengan alam. Fisiokratisme adalah teori ekonomi yang menekankan bahwa kekayaan suatu bangsa berasal dari hasil pertanian dan pemanfaatan alam secara optimal dan harmonis. Materi yang keempat yaitu ada Adam Smith tentang ekonomi, simpati, dan pasar. Adam Smith dalam The Wealth of Nations menggambarkan pasar sebagai mekanisme otomatis yang mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling menguntungkan. Dalam Theory of Moral Sentiments, ia menekankan pentingnya simpati dalam interaksi manusia. Materi yang kelima yaitu John Stuart Mill tentang prinsip kegunaan produksi dan stagnasi ekonomi. John Stuart Mill ini mengembangkan prinsip utilitarianisme yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan. Ia juga membahas tentang produksi dan potensi stagnasi ekonomi dalam jangka panjang. Materi yang keenam yaitu ada Karl Marx tentang sebagai pencipta nilai ekonomi. Karl Marx berargumen bahwa nilai ekonomi diciptakan oleh tenaga kerja, tetapi sistem kapitalis mengeksploitasi pekerja dan menghasilkan aliensi. Ia menilai ironi dalam bagaimana kerja yang seharusnya memuaskan menjadi sumber penderitaan. Materi yang ketujuh yaitu JCL Simondi de Simondi, ekonomi sosial dan rasionalitasnya. Simondi mengkritik kapitalisme karena mengabaikan kesejahteraan sosial. Ia menekankan perlunya kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Materi yang ke-8 yaitu ekonomi Islam sebagai sumber ilmu. Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan ajaran-ajaran Islam. Ia berfokus pada kesejahteraan umat manusia dengan menghindari riba, mendorong zakat, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Materi yang ke-9, metodologi ekonomi Islam, yaitu pendekatan islamisasi ilmu ekonomi. Nah, dalam pendekatan ini melibatkan reinterpretasi dan penyesuaian teori-teori ekonomi konvensional agar selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Materi yang ke-10 yaitu metodologi ekonomi Islam tentang kriteria melahirkan teori ekonomi. Kriteria ini mencakup kesesuaian dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, manfaat bagi hasil umat manusia, dan penerapan prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial. Materi yang ke-11 yaitu tentang etika dan nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kita mengutamakan etika dan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Ia menolak praktik yang merugikan dan mengeksploitasi. Lanjut, materi yang ke-12 tentang landasan filosofis sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya.
Jadi dalam sistem ekonomi Islam berlandaskan pada tauhid, keadilan, dan kesejahteraan sosial, berbeda dengan kapitalisme yang berfokus pada keuntungan individual dan sosialisme yang berfokus pada pemerataan kekayaan oleh negara. Materi yang ke-13 yaitu filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Produksi harus halal dan bermanfaat, konsumsi harus moderat dan tidak boros, serta distribusi harus adil untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan materi kita yang terakhir yaitu tentang filsafat pasar dan mekanisme dalam ekonomi Islam. Pasar dalam ekonomi Islam harus beroperasi dengan kejujuran, transparansi, dan tanpa praktik riba. Mekanisme pasar didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan. Dari ke-12 materi ini, semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan informasi dan ilmu-ilmu baru lainnya. Senang belajar bersama. Sampai jumpa.